Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari PPG Daljab kategori 2 tahun 2002 Universitas Muhammadiyah Surakarta Prodi PPKN kelompok 2 akan menyampaikan topik 2 tentang kebinekaan Indonesia dengan tema Indonesia yang harmoni. Berikut saya akan membacakan nama-nama mahasiswa, di antaranya satu Desi Maria Ulfah, dua Devi Irawati, tiga Dis Hendansyah, empat Dinar Suci Setiawati, yang kelima Dwi Sukorini, yang keenam EF Sudiarto, dan yang ketujuh Ella Stiani Dian Palupi. Ya. Kemudian untuk lebih jelasnya berkaitan dengan tema yang tadi saya sampaikan di atas, nanti akan disampaikan untuk konsep yang pertama yaitu memaknai toleransi. Silakan untuk Bu Elawati untuk menyampaikan. Terima kasih Bu Desi Maria Ulfa. Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan konsep pertama yaitu memaknai toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Bapak Ibu semuanya, di tengah masyarakat kita yang beraneka ragam, maka kita perlu untuk memahami makna dari toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Seperti apa sih makna toleransi, intoleransi, dan radikalisme itu? Yang pertama, tentang toleransi. Menurut UNESCO, toleransi bermakna sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Sedangkan intoleransi menurut Permendikbud nomor 82 tahun 2015 pasal 6 menyebutkan bahwa intoleransi adalah tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, budaya, agama, ras, atau antar golongan atau biasa disingkat SARA, di mana di dalamnya terdapat bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. Sedangkan radikalisme menurut SKB 2 tentang penanganan radikalisme di kalangan ASN tahun 2019, radikalisme adalah sikap atau tindakan yang menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Demikian Bapak Ibu, waktu saya kembalikan kepada Ibu Desi Maria Ulfa. Ya, terima kasih kepada Bu Ella yang telah menyampaikan tentang memaknai toleransi dan intoleransi dan radikalisme. Kemudian untuk berikutnya konsep yang kedua akan disampaikan oleh Bu Dwi Sukorini. Silakan untuk Bu Dwi Sukorini untuk menyampaikan konsep yang kedua. Terima kasih Bu Ella atas waktunya. Untuk yang konsep yang kedua adalah praktek baik toleransi. Kita sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk melakukan praktek toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk praktek toleransi itu sendiri bisa dilakukan baik di sekolah ataupun di masyarakat. Untuk di sekolah, praktek toleransinya adalah dengan memfasilitasi perayaan hari besar keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, perayaan Isra Mi'raj, dan juga perayaan hari Natal yang dalam pelaksanaannya juga panitianya dilakukan oleh OSIS yang notabene-nya mereka berasal dari berbagai agama yang berbeda. Selanjutnya, untuk praktek toleransi di masyarakat adalah salah satu contohnya adalah toleransi antar umat beragama di Bandung pada saat umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan, mereka yang beragama lain ikut menjaga keamanan di sekitar tempat ibadah. Begitu juga sebaliknya. Dan ini
dimaksudkan agar proses ibadah yang mereka lakukan dapat berlangsung dengan hikmat dan juga aman dari gangguan. Begitu Ibu Desi. Ya, terima kasih Bu Dwi Sekorini yang telah menyampaikan konsep 2 tentang praktek baik toleransi, yang telah menyampaikan berikut dengan contoh-contohnya tentang toleransi di sekolah maupun toleransi di masyarakat. Jadi intinya antara agama yang satu dengan agama yang lain saling bergandengan. Seperti itu ya Bu Dwi Sekorini ya. Kemudian untuk berikutnya konsep yang ketiga tentang toleransi dan tentang toleransi silakan akan disampaikan oleh Bu Devi Irawati. Ya, terima kasih Bu Desi untuk waktunya. Mungkin kita akan melihat dulu, sama-sama akan melihat dulu tayangan video tentang tantangan intoleransi yang semakin meninggi di negara Indonesia saat ini. Ya, Bapak dan Ibu untuk bisa menyaksikan atau menyimak dulu tayangan video yang akan diberikan. Indonesia bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya berbingkai dalam keberagaman budaya. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa. Pulau Kalimantan jadi tempat budaya besar di Pulau Jawa, di pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9, melahirkan aneka ragam budaya yang meneruskan leburnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur semuanya budaya. Disinilah semua pusat nuansa akulturasi dan kekentralan budaya semakin terasa. Bergerak ke timur, budayaan di Pulau Sulawesi, Pulau Maluku dan Papua semakin sebagian kepercayaan yang dianut masyarakat masuk secara berkala di rentang sejarah Indonesia. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh India. Agama Islam disebarkan oleh Gujarat dan Persia. Agama Kristen Protestan dan Katolik dibawa orang Portugis dan Belanda. Dan Tiongkok ikut menyebarkan agama Konghucu ke pusat. Cari persamaan tidaklah mudah. Perlu banyak usaha. Maka manusiawi jika perbedaan lebih mudah tertangkap. bak intuisi, toleransi datang dari hati. Tak perlu menanti, mulai dari diri sendiri. Di sini, kita Nusantara, kita hadir sebagai bangsa. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, setelah melihat tayangan video tadi, tentunya kita bisa menyaksikan bersama atau melihat bahwasanya di negara kita itu terdapat banyak keberagaman yang berbeda, ya, mulai dari agama, kebudayaan, ras. Ya. Nah, dalam tayangan video tadi juga dijelaskan bahwasannya dari keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia itu kita harus mampu untuk bisa tetap mewujudkan tujuan negara kita, yaitu tetap menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin ke slide selanjutnya, Bu Lucy. Ya, kita melihat gambar ini, ya, di sini tentang ada beberapa hal yang akan kita sampaikan setelah melihat dari infografis yang bisa kita lihat dari fenomena-fenomena keberagaman yang ada di negara Indonesia, di mana mulai dari bagian-bagian yang ditunjukkan, ya, dari sikap-sikap warga negara Indonesia. Di sini ada jika terdapat sikap intoleransi ini tidak dapat diselesaikan, ya, mungkin kita itu akan menghadapi yang namanya sikap radikalisme. Contohnya yaitu perang atau jihad dan bom bunuh diri.
ya, yang dilakukan oleh warga masyarakat Indonesia yang belum memahami bahwasannya keberagaman itu bukanlah menjadi masalah untuk negara kita, melainkan juga sebenarnya bisa menjadi satu kekayaan, ya, atau harta untuk negara Indonesia, karena dengan adanya perbedaan mungkin kita cukup bisa ya saling Bu melengkapi. Devi Irawati, Ya, karena mungkin berkaitan dengan waktu. ya, terima kasih Bu Desi. Mungkin selanjutnya silahkan untuk konsep yang keempat. Ya. Terima kasih Bu Devi Irawati yang telah menyampaikan konsep yang ketiga tentang tantangan toleransi yang meninggi. Kemudian untuk berikutnya konsep yang keempat yang akan disampaikan oleh Pak E.F. Sudiarto, konsep yang keempat tentang hebat menjadi moderat. Silakan untuk disampaikan Bapak E.F. Sudiarto. Ya, terima kasih Bu Desi atas waktunya. Ya, yang melanjutkan yang tadi ya, tadi itu intoleransi terjadi. Nah, ini di sini hebat menjadi moderat adalah salah satu solusi untuk intoleransi adalah moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Samakah dengan moderasi agama? Moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. Slide selanjutnya. Nah, di sini prinsip moderasi yang pertama kita harus mempunyai komitmen kebangsaan, ya. Yang kedua, bagaimana cara berpikir kita bersikap dan berperilaku moderat. Yang ketiga, kesetaraan dan kemanusiaan. Yang keempat, berpikiran terbuka dan berpikir kritis. Yang terakhir adalah akomodatif terhadap nilai-nilai lokal. Jangan sampai nilai-nilai lokal itu dikesampingkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Desi. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih untuk Pak EF yang telah menyampaikan konsep yang keempat. Kemudian untuk berikutnya kita masuk kepada konsep yang kelima ya. Untuk konsep yang kelima, silakan yang akan dipaparkan, akan disampaikan oleh Bu Dinar. Silakan Bu Dinar. Oke, terima kasih Bu Desi atas waktunya. Kita berlanjut pada profil pelajar Pancasila. Mungkin agak Skip ke bawah, dipercepat ya Bu Dinar. Iya, skip ke bawah, Bu. Nah, pada profil pelajar Pancasila ini kita bagi menjadi ada satu, di sana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini adalah kita berakhlak mulia dalam beragama, dalam berkepribadian, berakhlak mulia kepada manusia juga, dan kepada alam juga, dan serta kepada bangsa dan negara. Kemudian dalam kedua, bagi kebinekaan Google, artinya di sini adalah kita mampu mengenal dan menghargai kebudayaan dari lain, serta bisa menerimanya. Untuk yang